Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Nikmat-nikmat dunia, kesehatan, ketentraman, rizki, dan juga nikmat-nikmat yang Allah janjikan kelak di akhirat. Kita dimudahkan menjalankan perintah-perintah Allah dan dimudahkan menjauhi larangan-larangan Allah setelah kita bersusah payah melonggarkan di antara waktu-waktu kita untuk menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui hal tersebut adalah wajib, maka kita pun berusaha untuk melaksanakannya. Dan ketika kita mengetahui hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya, terutama perkara yang akan membawa kebinasaan, yang akan menghancurkan atau mengurangi tauhid kita, yakni tentang kesyirikan. Dan hal ini diantara yang akan kita sebutkan, akan kita jelaskan perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapapun orangnya, tidak peduli kedudukan yang tinggi atau memiliki ijazah, memiliki pangkat, ataupun memiliki dunia yang banyak, apabila orang tersebut meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dalam keadaan berbuat kesyirikan walaupun sedikit, dakhalan nar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man laqiyallaha wa huwa yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa berjumpa Allah, dan setiap manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dalam arti melihat ataupun berjumpa tidak melihat, ya. Karena setiap manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjumpaan di padang mahsyar,
Barang siapa berjumpa nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan yusyriku bihi syai'an, berbuat kesyirikan syai'an, sedikit saja. Ya, hadis ini menjelaskan berbuat kesyirikan sedikit saja. Entah itu syirik besar ataupun syirik kecil, yang penting dia berbuat kesyirikan sedikit saja, dakhalan nar, mengharuskan dia untuk masuk ke dalam neraka. Karena ini salah satu dosa yang tidak akan Allah ampuni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni yang namanya dosa kesyirikan. Sehingga marilah kita di awal kali menimba ilmu, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pemahaman, kemudian diberikan hidayah agar bisa mengamalkan apa yang telah kita fahami dari ilmu tersebut, yakni terutama tentang masalah tauhid. Dan perkara yang bisa atau yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid ataupun kesempurnaan iman adalah at-tamaimu syirkiyah. Tamaim atau jamak dari tamimah, jimat-jimat, ya. Bisa juga bentuknya rajah-rajah, ya, atau benda-benda yang lainnya. Bisa berupa keris, bisa berupa ali-ali, kalung, dan yang sebagainya. Insya Allah akan kita jelaskan bagi jamaah yang mendengar akan seruan ini untuk memperhatikan supaya tidak salah paham, ya. Bahwasanya hal ini suatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang dalam ajaran agama Islam, dan kita sebagai seorang muslim untuk berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tamaim fil lughah secara bahasa adalah jam'u tamimah, jamak dari tamimah, yaitu fil asli secara asalnya kharazatun kana tu'allaqu alal atfal. Nah, asal mulanya itu tamimah itu berupa bisa dari tulang-tulang. Kalau seorang nyembelih ayam, wah iki cakare, nah, gawe gantungan kunci atau buntutnya biasanya, ya, buntut sapi, buntut, ya, apalah. Kalau kita untuk gantungan kunci, tapi kalau mereka enggak, nah, untuk tamimah atau azimah. Ini asal mulanya dari tulang-tulang atau dari permata-permata, ya, yang dilubangi kemudian dibikin gelang atau dibikin kalung atau dibikin sesuatu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah berkembang jadi sabuk, ya, atau dalam pakaian, ya, dan yang sebagainya. Tapi asal mulanya dikalungkan pada anak-anak. Yataqawna biha minal ain wa nahwiha. Yang awal mulanya adalah tujuan dikalungkannya, dipakaikannya anak-anak dari tulang-tulang atau permata-permata atau pernik-pernik yang lainnya, tujuannya adalah agar dengan dipakaikannya tersebut bisa terlindungi dari penyakit ain. Jadi penyakit ain itu sudah diyakini oleh masyarakat sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ain, yakni penyakit pandangan mata jahat, pandangan iri, pandangan hasad, ya, pandangannya iri. Dan ini setiap orang memiliki, bukan hanya orang yang tidak ngaji. Orang sudah ngaji saja melihat temannya bawa sepeda listrik baru, aduh,
Pingin ya. Kalau kepingin lumrah ya, tapi kalau ada timbul hasad ya, timbul iri dengki ya, wah paling ngutang gitu ya. Itu sudah ada dengkinya, ada irinya ini yang tidak boleh ya. Adapun ingin memiliki itu tabiat manusia, sesuatu yang boleh ya. Ini penyakit ain itu adalah pandangan yang disertai dengan iri dengki hasad ya, ingin kehancuran pada sesuatu yang dilihat sehingga akan menimbulkan penyakit, dan itu sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masyarakat sudah meyakini adanya penyakit yang ditimbulkan dari ain. Wa ka'annal Arab sammuha bihadzal ismi li'annahum yuriduna annaha tamamud dawa wa shifa'al matlub. Ya, bangsa Arab zaman dahulu menamakan dengan nama tamaim atau tamimah karena mereka menginginkan dengan mengalungkan tamimah atau azimah atau jimat tersebut. Tujuannya apa? Agar tamamud dawa, untuk kesempurnaan pengobatan, kesembuhan ya. Untuk pengobatan atau kesempurnaan kesembuhan. Ya. Mereka sudah berusaha untuk menyembuhkan penyakit atau yang lainnya supaya tambah sempurna. Itu diantara tujuan anak-anak dipakaikannya azimah. Wafil istilah, dan secara istilah ya, secara penjelasan dalam agama yang dimaksud dengan tamimah atau azimah adalah kullu ma yu'allaqu 'alal marda. Apa saja ya, semua apa saja yang dipakaikan ini ya, bisa dikalungkan, bisa dipakaikan gelang atau cincin atau sabuk atau berupa pakaian atau yang lainnya, bisa berupa topi, peci dan yang lainnya, yang dipakaikan alal mardo, orang yang sakit ya, untuk orang yang sakit, awil atfali atau anak-anak. Kebanyakan anak-anak karena hukum asal mulanya dipakaikan azimah itu pada anak-anak, dan anak masih melihat. Sekarang alhamdulillah belum pernah melihat sekalipun belum melihat, tapi anak pernah melihat. Zaman anak kecil itu banyak ya, anak-anak memakai azimah ya, memakai azimah. Awil bahaim atau dipakaikan pada binatang. Jadi bukan hanya pada anak-anak, pada manusia, pada binatang juga. Atau yang lainnya. Jadi apa? Bisa dipakaikan, ditaruh di rumah, di kendaraan ya. Sekarang banyak di kendaraan ada ya, mungkin di sepeda ya ada. Karena tujuannya apa tadi? Supaya tidak terkena ain, karena ain itu bisa mengenai orang, juga bisa mengenai hewan, atau bahkan bisa mengenai barang-barang. Ya, pandangan mata jahat, ain itu bisa mengenai manusia, terutama anak-anak yang penjagaannya masih belum bisa. Makanya sebagai orang tua banyak-banyak mendoakan anaknya ya, ketika mau tidur atau ketika mau keluar rumah ya. Minat ta'awidha lidaf'il bala'i au raf'ihi, yakni berupa yang dikalungkan tersebut berupa apa? Perlindungan ta'awid ya, berupa perlindungan untuk menangkal bala, menangkal penyakit, musibah, atau ketika sudah terkena untuk mengangkatnya. Sebagaimana kemarin aruqo ya, juga ini berkaitan. Aruqo dengan tamimah hampir sama, bahkan berkaitan
Jadi ar-ruqa bisa digunakan untuk jimat juga, ya. Jampi-jampi kemudian ditulis, diubet-ubet, nah jadikan jimat juga sama, gitu ya. Nah, sabuk, ya. Nanti anak cerita tentang itu yang sabuk, gitu ya. Ada ini. Kemudian jenis-jenis tamimah, wa min anwa'it tamaim, disebutkan al-hijbu war-ruqa. Nah, ini disebutkan ruqa juga termasuk jampi-jampi yang tadi ditulis, itu juga bisa termasuk jimat-jimat, ya. Yaktubuha ba'dul musa'widina, yang ditulis oleh sebagian para tukang sihir atau tukang sulap atau tukang jual obat. Walalu dahulu, kalau ada yang masih ingat, ya, di kajian setiap kajian rame itu walalu, ya, itu memakai sulap, ini juga memakai jambi-jambi ini, ya. Wa yaktubuna fiha talasim, atau mereka menulisnya, ya, di sesuatu tempat untuk pengobatan, ya, ditulis untuk pengobatan. Wa kitabatin la yufhamu maknaha, atau tulisan-tulisan yang tidak difahami maknanya. Nah, ini biasanya rajah. Rajah itu tulisan-tulisan, tapi kalau dibaca tidak bisa. Tulisannya Arab, tapi ini Arab kok wazannya tidak ada wazan seperti ini, ya. Wazan fa'ala yaf'ulu tidak, fa'ala yaf'ilu tidak, ya. Fi'il fa'ilnya tidak masuk, ya. Jadi secara bahasa itu tidak bisa difahami, dicari di kamus tidak ada artinya. Ini bahasa apa? Mungkin bahasa setan, Anda juga belum tahu, ya. Dan Anda tidak mau mempelajari, ya. Nah, ya ini, ya. Ini tidak diketahui maknanya, ya. Wa ghalibuha syirkun, kebanyakannya mengandung kesyirikan. Di sini apa? Kebanyakannya, berarti ada sebagian kecil yang tidak, ya. Ada sebagian kecil yang tidak mengandung kesyirikan, tapi kebanyakannya, ya, mantra-mantra yang ditulis tersebut mengandung kesyirikan. Wastighosatin bisyayatin, kebanyakannya mereka meminta pertolongan kepada syaitan. Kebanyakannya, ya, jimat-jimat tersebut minta pertolongan kepada syaitan. Makanya kalau mereka tidak mengamalkan amalan yang dahulu ketika melakukan perjanjian tidak diamalkan, akhirnya apa? Akan mencelakai orangnya atau keluarganya. Karena apa? Sudah ada perjanjian minta pertolongan. Kalau minta pertolongan harus ada imbalannya, ya. Kita pun, ya, kalau diminta sesuatu ada imbalannya. Pasti tidak ada orang, saya tidak mau imbalan. Minimal apa? Kita kalau diminta sesuatu tidak minta imbalan, tapi imbalan pahala, ya. Kalau tidak ada imbalan pahala, anak yakin tidak maulah. Seorang muslim kalau tidak memiliki keyakinan imbalan pahala dari Allah, suruh kerja bakti, suruh apa, tidak maulah. Suruh bayar ini, suruh sedekah, suruh ini, tidak mau. Karena ada imbalan, terutama imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'allaqu 'alal atfali aw 'alal bahaim, yang dipakaikan, ya, dikalungkan, ya, atau dipakaikan pada anak-anak atau pada hewan-hewan, aw 'ala ba'dis sila, atau di sebagian barang-barang. Ya, sebagian barang, karena tujuannya untuk penjagaan supaya barangnya tidak kecurian pada kendaraan, ya. Au abwabil buyut, atau ditaruh di pintu-pintu rumah. Yas'amuna annaha sababun lidaf'il ain, mereka meyakini bahwasannya hal tersebut adalah sebab untuk menangkal ain. Untuk menangkal ain. Jadi penyakit ain itu sudah di zaman dahulu, Masya Allah, faham semua. Zaman sekarang saja yang tidak faham.
Makanya apa? Rasulullah SAW mewanti-wanti, kebanyakan umatku ya, sebab kematiannya terbesarnya karena ain. Kenapa? Karena tidak paham, tidak tahu, bahkan ada yang tidak meyakini yang hal tersebut, padahal orang zaman dahulu sudah tahu tentang adanya penyakit ain, akan tapi mereka salah dalam pengobatan, salah dalam menangkal. Adapun secara Islam ya dengan doa, minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada syaitan, dengan ruqyah ya. Ini diantaranya. Mereka menyangka bahwasanya hal tersebut adalah sebab sebagai penangkal penyakit ain. Au annaha sababun li syifa'il marda, atau hal tersebut sebagai sebab untuk mengobati orang yang sakit ya. Orang yang sakit, mimbanil insani au minal hayawan, baik mengenai manusia atau hewan ya, atau hewan. Contohnya, contoh azimah atau tamaim adalah al-khalahil. Jadi di bangsa Arab itu ada namanya ya. Ada namanya, di kita pun ada namanya ya. Nanti jamaah sendiri yang menyebutkan contohnya. Ini contoh-contoh dulu yang ada di Arab, yakni al-khalahil. Sesuatu yang dipakaikan pada kaki, allati yaj'aluha ba'dul juhali ala auladihim, yang mereka sebagian orang-orang yang tidak tahu. Al-juhal itu adalah karena tidak tahu, tidak pakai dasar ilmu, tidak ada yang menjelaskan kitab caranya dengan memakaikan gelang di kaki ya, pokoknya hanya ikut-ikutan, atau ya mereka tidak tahu lah. Sebagaimana kita tanya misalnya orang-orang yang memakaikan jimat tersebut, dari mana kamu melakukan ini bisa mengobati penyakit? Ya ini turun temurun dari mbah-mbah misalnya ya. Mereka memakaikannya ala auladihim, pada anak-anak mereka, ya'taqiduna annaha sababun li hifdhihim. Mereka meyakini bahwasanya gelang yang dipakaikan di kaki tersebut yang namanya khalahil tersebut adalah sebab untuk menjaga mereka minal maut, menjaga supaya ndak mati. Berarti malaikat tidak bisa nyabut nanti ya. Secara akal saja lah, secara akal berarti tidak bisa mati. Ini untuk penjagaan ya, untuk penjagaan supaya dia terhindar dari kematian. Mungkin terhindar dari kecelakaan ya, terhindar dari apa, keluar rumah misalnya, seperti itu. Makanya dulu ketika anak mau berangkat ke luar negeri pun ada yang seperti itu. Mas, ini saya kok dikasih ini sama orang tua, katanya untuk penjagaan diri ya. Wah, orang kanggu, buang saja itu. Insyaallah. Padahal saya belum tahu dalil-dalil seperti ini. Kalau sekarang tak jelas, ini ternyata tidak boleh sama syariat ini. Wa minha, di antaranya lagi adalah lubsu hilqatil fiddah, memakai gelang dari perak. Lil barokah, tujuannya apa? Untuk barokah. Jadi tidak serta-merta memakai gelang tertentu, tidak asal memakai gelang. Jadi gelang-gelang tertentu juga ada keyakinan tertentu. Ini misalnya ini gelang dari perak ya, dari perak untuk mendapatkan barokah. Aulil bawasir, atau untuk mengobati penyakit ambeien. Nah, penyakit ambeien pakai gelang ya. Mudah sekali, tidak usah operasi ya. Atau apa? Lubsu khawatim, memakai cincin, laha fususun muayyanatun, yang ada permata tertentu. Nah, makanya ketika kita lihat cincin itu ada permata ini, permata ini. Oh, ini permata untuk barokah. Oh, ini untuk apa? Rezeki lancar. Oh, ini perdagangan. Oh, ini untuk penjagaan diri. Wah, itu ngapusi itu ya.
Ya'taqiduna annaha tahfadhu minal jin. Nah, untuk khusus yang permata ini, cincin yang ada permatanya tertentu, mereka meyakini itu bisa menjaga dari jin, menjaga dari makhluk halus ya, yang dipakaikan atau dikalungkan atau dikaitkan, atau berupa al-khuyut, yakni gelang, berupa gelang yang dipakaikan, kemudian ada nama tertentu. Nah, ini kayaknya ketika anak masih kecil ini ramai ini, gelang yang diikat-ikat nama. Kalau kita kan setahu anak tidak ada keyakinan tertentu, ternyata ada ya. Asal mulanya adalah juga jimat. Anak juga pernah bikin kayaknya itu ya nama. Tapi di sini biasanya nama kita ya, nama kita ada ini hanya untuk anak muda. Dahulu banyak itu ya. Ternyata ada nama tertentu, misalnya nama Muhammad. Ya, di nama Muhammad memiliki keyakinan lil ilaj, untuk pengobatan. Untuk pengobatan mim ba'dil amrad, dari sebagian penyakit ya, bagian penyakit. Insyaallah contoh-contoh yang lain akan kita sebutkan ba'dal isya. Kayaknya baru ini ya. Baru ini semangat-semangatnya. Insyaallah kita lanjut pada isya. Bismillah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Di antara contoh azimah atau tamaim atau jimat adalah al-khurus atau permata-permata, manik-manik ya. Wa juludul hayawanat, atau terbuat dari kulit-kulit hewan. Bisa kulit buaya, kulit landak, kulit macam-macam ya. Kulit apa biasanya? Macan ya. Biar apa kalau kulit macan? Atau sungu ya. Yang anak lihat itu sungu. Tapi kalau sungu itu kebanyakan bisa untuk obat kulit ya. Tapi ada keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak boleh. Atau yang lainnya, mimma yu'allaqu 'alal atfal, yang dipakaikan pada anak-anak. Atau seperti tadi sudah kita sebutkan di pintu-pintu rumah atau yang lainnya, tujuannya apa? Untuk tolak balak, menolak dari penyakit ain, atau untuk mengobati orang yang sakit, atau dari gangguan jin ya, atau dari gangguan setan ya. Hukumnya wa hadhihi tamaim kulluha muharramatun, semuanya haram. Wahia minasyirki, dan termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan, dan tidak boleh kita menghukumi sesuatu itu syirik ya ataupun tidak kecuali dengan dalil. Di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya tamimah atau jimat-jimat itu kesyirikan, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah ibni Amir al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, jambi-jambi ya, wa tamaim, jimat-jimat, wa tiwalah, mantra-mantra atau pelet ya, adalah kesyirikan. Hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man 'allaqa tamimatan, barang siapa yang memakai tamimah, jimat-jimat, faqad asyraka, maka dia sesungguhnya telah berbuat kesyirikan, ya. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum jimat itu haram, bahkan termasuk kesyirikan. Dan kita ketahui, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kesyirikan adalah bentuk dosa besar yang tidak Allah ampuni apabila orang tersebut atau pelakunya meninggal belum bertobat. Ya, meninggal belum atau tidak bertobat dari dosa tersebut. Dan tamimah atau jimat termasuk kesyirikan, li'annahum dhannu anna li ghairillahi ta'thiran fi syifa. Sebab kesyirikannya, nah ini yang harus kita pahami supaya tidak kita faham asal ini kesyirikan. Nah, letak kesyirikannya di mana? Letak kesyirikannya karena mereka menyangka atau meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala bisa mempengaruhi suatu kesembuhan. Ya, saya ulangi lagi, letak kesyirikannya karena mereka yang memakai jimat tersebut meyakini selain Allah bisa mempengaruhi seseorang menjadi sembuh, atau kalau belum terkena penyakit selain Allah itu bisa memalingkan, menangkal suatu penyakit. Padahal semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia meyakini jimat tersebut bisa menangkal atau mengobati, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjelaskan bahwasanya jimat-jimat tersebut merupakan sebab penangkal penyakit atau sebab mengobati penyakit. Tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Itu sebab letak kesyirikannya. Sebab yang kedua, wa talabu daf'al ada min ghairihi ta'ala. Mereka meminta memalingkan penyakit atau menyembuhkan suatu penyakit dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'annahu la yadfa'u ahadun siwallahi jalla wa ala. Karena bersama itu kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memalingkan atau mengobati suatu bahaya, seorang pun tidak bisa, kecuali itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini letak kesyirikannya. Maka kesimpulannya, hukum orang yang melakukan, ya, atau memakai azimat tersebut bisa kita simpulkan, ini taqoda, jika dia meyakini muttahidaha di tamaim annaha tanfa'u bidatihi min dunillahi ta'ala fahuwa syirkun akbar. Apabila dia meyakini menjadikan jimat-jimat tersebut bisa memberikan manfaat, ya, jimat tersebut bisa memberikan manfaat tanpa melalui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak meyakini Allah yang memberikan manfaat, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Bukan hanya mengurangi tauhid, jadi tauhidnya hilang. Padahal pembahasan kita adalah munqisatu tauhid, hal-hal yang mengurangi kesempurnaan. Tapi kalau sudah syirik besar, bukan mengurangi kesempurnaan lagi, ya, hilang sama sekali, batal imannya, batal tauhidnya. Yang kedua, wa ini taqoda, jika dia meyakini annallaha huwa nafi' wahdah, Allah yang memberikan manfaat. Jadi yang memberikan manfaat, kesembuhan, menolak suatu bahaya bukan jimatnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin akan tetapi ta'allaqa qalbuhu biha fi daf'i dzar,
Akan tapi hatinya apa? Dia menyandarkan kepada jiwa tersebut, bahwasanya jiwa tersebut bisa mengobati dengan izin Allah, ya. Karena dia meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi dia meyakini jimat itu bisa. Nah, ini dia terjatuh kepada syirik kecil, ya. Dia karena apa? Karena tadi sudah Ustaz jelaskan, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jimat-jimat tersebut sebagai sebab. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jimat-jimat tersebut sebagai sebab untuk menolak suatu penyakit atau mengangkat suatu penyakit. Ya, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut, ya. Maka dia terjatuh kepada syirik kecil karena masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, bukan jimat tersebut. Kemudian termasuk jimat-jimat tersebut antaktuba ayatin minal Quran. Termasuk azimah juga apa yang dituliskan berupa ayat-ayat Al-Quran, au ba'dil adkar asyariyah, atau doa-doa yang memang ada di dalam Al-Quran, atau doa-doa yang secara syar'i ada, sebagaimana ruqyah, ya, sebagaimana ruqyah. Tapi ini bukan untuk diminumkan, bukan dibacakan, tapi apa? Dikuel-kuel, nah tahu dikuel-kuel ya, dilipat-lipat, nanti dimasukkan di mana ya? Atau ditempel di atas pintu, ya. Ya. Karena Anda dulu pernah, ya, di rumah saya sendiri itu ada ini. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tak kelotok itu, ya. Ini kita jelaskan, ini tidak boleh, ya. Kita jelaskan semampu kita. Anda pernah membuka itu isinya bukan hanya Al-Quran, itu tadi, ya, lafaz-lafaz yang tidak difahami maknanya, lafaz-lafaz yang tidak difahami maknanya, atau yang kita kenal dengan rajah, ya. Ya, termasuk tamimah juga atau jimat juga bentuknya Al-Quran ataupun doa-doa yang syar'i atau ar-ruqyah tadi, ya, yang ditulis pada kertas atau kulit atau yang lainnya, kemudian dipakaikan kepada anak-anak atau sebagian orang yang sakit, nah, atau sebagian orang yang sakit. Akan tetapi di sini disebutkan, ya, waqad ikhtalafa fi jawasi ta'liqiha. Ini khilaf, ya. Ada berarti apa? Ada sebagian kecil yang membolehkan kalau hal tersebut bentuknya dari Al-Quran. Akan tetapi penulis mengingatkan akan bahayanya walaupun bentuknya dari Al-Quran, ya, walaupun bentuknya dari Al-Quran. Dan beliau termasuk ulama yang melarang, ya, termasuk anak pribadi melarang, ya, apabila Al-Quran tersebut dijadikan sebagai jimat. Alasannya yang pertama, hadis-hadis yang melarang, ya, tentang mengikat bentuk jimat termasuk juga Al-Quran ini umum, ya, sebagaimana disebutkan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, semua jenis tamimah atau jimat-jimat merupakan kesyirikan. Atau man alaqa tamimatan faqad asyroka, siapa yang memakai tamimah, ya, jimat-jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Di sini tidak ada pengecualian dari Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua, kalau memakai Al-Quran, zikir-zikir, otomatis dia akan masuk ke kamar mandi, ya, dibawa ke WC, tempat-tempat yang kotor, sedangkan hal tersebut dilarang. Nah, apabila orang yang membolehkan, ya, memakai hal tersebut, maka dia wajib apa? Ketika pergi ke tempat-tempat yang kotor harus ditinggalkan, dilepas, ya, dilepas. Sedangkan hal tersebut, ya, sulit sekali, ya, sulit
sulit sekali. Dan kenyataannya orang yang memakai tersebut tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga apa? Lebih baik dilarang. Sebagai apa? Menangkal ya, atau menutup pintu-pintu kerusakan yang lain. Karena kenyataannya orang yang melakukan hal tersebut akan juga terjatuh kepada kesyirikan yang lain. Yakni apa? Hatinya akan bergantung kepada Al-Quran tersebut, kepada jimat tersebut, walaupun terbuat dari Al-Quran. Sehingga ya kesimpulannya Syekh di sini adalah tetap mengharamkan, tidak boleh ya, tidak boleh. Mungkin ini akhir dari pembahasan kita tentang jimat ya, sebagaimana banyak juga terjadi di masyarakat ya. Tadi Ana sudah sebutkan sedikit ya, tetangga dulu itu. Tetangga itu ada yang istilahnya datang kepada saya. Itu anak saya itu kok sering dilihati tinggi besar hitam itu ya. Di rumahnya, coba dilihat rumah saya ada apanya, di terawang istilahnya itu ya. Oh, saya bukan ahli terawang, karena di masyarakat ya, kalau seorang ustadz kiai mungkin ini ya, saudara kita ini banyak sekali didatangi minta air, minta macam-macam ya. Nah, makanya kejadian-kejadian seperti itu di masyarakat itu pasti ada. Nah, qadarullah tetangga hanya beberapa rumah ini datang, coba itu anak saya itu sering diganggu, ada apanya ya, datang ke rumah, coba aduh nanti Ana lihat ini gitu ya. Akhirnya apa, tak tanya apakah menyimpan sesuatu ya, benda-benda pusaka atau dari orang tuanya. Udah ada, sama sekali tidak ada, dan kita tidak meyakini seperti itu Ustaz, seperti itu. Tapi setelah lama Ana mau pulang, tak tanya sekali lagi, pernah nyimpen enggak, atau pernah istilahnya memiliki ya barang-barang yang dianggap pusaka itu ya. Enggak ada ya. Dulu ya pernah, tapi sudah tidak diamalkan lagi. Lah barangnya ada, masih gitu ya. Akhirnya diambil itu berupa sabuk ya. Berupa sabuk ya, ada itu tulisan-tulisan itu. Kayaknya kok la ilaha illallah dan yang lainnya lah. Yang lainnya Anda tidak tahu maknanya. Itu mungkin sebagai pengelabuan. Oh, ini kan la ilaha illallah atau ayat kursi gitu ya. Tapi ada lafaz-lafaz yang memang tidak diketahui. Kadang bentuknya garis, kemudian ada angka-angka. Anda tidak paham itu bahasa apa. Itu yang mungkin rajah itu ya. Nah, itu kemudian ada lagi bentuknya yang dilipat-lipat ya, kemudian minyak wanginya ada. Nah itu ya, akhirnya diruqyah kemudian dibakar ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak komplain lagi. Ini ya. Bismillah Ustaz, apabila ada teman kita yang belum mengenal sunnah lalu memuji ibadah kita yang sesuai sunnah, bagaimana kita menanggapinya? Yang Ana khawatirkan pujian tersebut membuat kita merasa bangga atau riya. Nah ini kata-kata yang terakhir, takut dari riya, bagian dari iman. Seorang muslim mukmin tidak boleh tidak takut dari riya. Itu perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ma'ahafu alaikum asyirkul asghar. Apa yang aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Wakila dikatakan, wasu'ila ditanyakan apa itu syirik kecil. Rasulullah SAW menjawab ar-riya. Maka tidak boleh kita tidak takut, harus takut dari riya. Makanya ketika ada orang selalu memuji-muji kita, stop, jangan memuji, saya itu tidak sesuai dengan pujian kalian. Jangan, tidak boleh. Bahkan dari Rasulullah SAW, apabila ada orang sukanya muji, suruh ngapain? Suruh dilempar apa? Pasir gitu, supaya diam. Artinya apa? Dia dilempar dengan pasir itu sebenarnya tidak boleh, tapi apa? Bahayanya lebih bahaya lagi. Ini apa? Kita terjangkit penyakit
riya, gitu ya, penyakit riya. Jadi istilahnya ya di stop, jangan sampai terus memuji kita ya. Pujilah Allah seperti itu. Kita palingkan ya. Palingkan kita. Adapun mereka memuji kita itu juga bagian dari nikmat dari Allah. Ya. Seseorang memuji kita apabila kita melakukan sesuatu, misalnya sedekah, masya Allah kamu sedekah, cukup sekali. Kalau terus menerus berarti tidak boleh. Ya, kalau sekali dua kali itu bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya kita menjaga niat kita supaya ikhlas kepada Allah. Bagaimana hukumnya sholat menggunakan pakaian yang basah keringat karena terpaksa tuntutan pekerjaan dan qadarullah tidak membawa baju ganti ya. Basah keringat dan terkadang cipratan air cucian ayam. Wah ini masya Allah ya, semoga usahanya lancar ya, kita doakan dulu ya. Kemudian tentang keringat, yang penting bukan najis. Yang tidak boleh adalah terkena najis. Adapun basah itu tidak mengapa. Ya. Adapun basah tidak mengapa. Ya. Misalnya habis macul di sawah kotor, ya. Kotor itu bukan najis. Ini kita berbicara hukum ya, bukan berbicara kotor tidak kotor ya. Misal hanya kotor, datang ke masjid kotor semua, saya sah, tapi dimarahi takmir masjid itu ya. Masalah dimarahi, dolim ini kamu harus ngepel sampai selesai ya. Tapi sah tidaknya tetap sah ya, sah. Walaupun tidak pakai ganti baju. Dan ini terjadi para TKI ya. Para TKI itu kalau kerja di pabrik kotor ya, apalagi kalau di Korea itu kerjanya pabriknya itu pabrik mobil, banyak olinya ini. Lah ketika anak datang kepada mereka yang ketika mau berangkat itu zikirnya, wiridanya sejam tidak selesai-selesai, ternyata sampai sana tidak pada sholat. Ketika ditanya kenapa tidak sholat, lah gimana kita kotor seperti ini ya. Kotor itu bukan menghalangi sholat sah ini karena banyak tidak tahunya di situ ya. Ini pentingnya ilmu. Jadi sah ya, sah sholatnya. Adapun ketika sholat jamaah, nah ini berhubungannya dengan sholat jamaah, ketika ada bau ya, ketika ada bau kita diperintahkan dan sangat dianjurkan untuk mengganti pakaian kita. Ya, terutama ketika sholat jamaah, maka dianjurkan banyak pakai minyak wangi dan yang lainnya ya. Tapi sahnya sah ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah orang yang sudah mengerjakan sholat pun masih bisa terkena istidraj? Iya ya, orang yang melakukan ibadah bahkan sholat apapun bisa terkena istidraj. Kan ada orang yang mengerjakan sholat tapi ingin dipuji orang, jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kalau sholatnya benar, sholatnya sesuai sunnah, ikhlas, itu memang iya, karena itu nas itu pasti benar. Orang yang sholatnya benar, otomatis ketika ingin mengerjakan sesuatu yang munkar, keji, dia ingat iman sholatnya. Kan dia takut kepada Allah. Orang yang menjaga sholatnya kenapa? Karena takut kepada Allah. Apalagi mengerjakan dosa-dosa yang lain. Sehingga apa? Kalau sholatnya benar, insya Allah bisa terjaga. Kalau masih seperti itu, berarti sholatnya perlu diperbaiki, bacaannya, kekhusyuannya dan yang lainnya. Tapi apakah bisa terkena? Iya. Terkena iya, karena sebab-sebab yang lain, dan itu pasti sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilahnya orang baik ini sholatnya baik sesuai sunnah kok dapat musibah. Secara hukum asal Allah, keadilan Allah, tidak. Kenapa Allah menimpakan? Berarti ada sesuatunya sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, untuk mengangkat derajat, penghapusan dosa ataupun yang lainnya.
Apakah orang yang mau meninggal melihat malaikat yang mau mencabutnya? Ya berarti meninggal dulu ini baru tahu atau tidak. Melihat, ya. Melihat. Orang yang mau dicabut ya melihat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya, perjalanan ruh manusia ketika malaikat ingin mencabut orang mukmin, dia salam terlebih dahulu. Mengucapkan salam menunjukkan apa? Melihat, ya, melihat. Akan tapi ketika sakaratul maut, karena sakarat itu adalah rasa sakit. Innalil mauti la syakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat, yakni rasa sakit. Nah, rasa sakit itulah yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa ngomong. Saking sakitnya sudah tidak bisa apa-apa. Kalau sekarang dijiwit masih bisa aduh, tapi kalau sakitnya sudah sekali hanya bisa tidak bisa apa-apa, kecuali yang Allah berikan rahmat, ya, orang-orang tertentu yang memang Allah berikan rahmat di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Beberapa orang, ya, saya dipanggil ketika akhir hayatnya tidak bisa ngomong apa-apa, ucapkan la ilaha illallah, tidak bisa, walaupun sebagian masih bisa, ya, sebagian masih bisa mengucapkan kemudian meninggal dunia. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada lagi? Cukup, ya, cukup. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.